Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan melihat bagaimana klaster penyesuaian kenaikan tarif PPN di PMK nomor 62 terkait bagaimana PPN atas LPG tertentu. Nah, bagi Anda sebagai wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang melakukan kegiatan usaha yaitu LPG tertentu, kita akan lihat bagaimana penyesuaian kenaikan tarif PPN di PMK nomor 62 terkait dengan PPN atas penyerahan LPG tertentu. Tentu harus menyesuaikan ketentuan mengenai nilai lain sebagai DPP. DPP apa? DPP adalah dasar pengenaan pajak. Nah, DPP atas penyerahan LPG tertentu oleh badan usaha sebagaimana diatur dalam PMK 220 garing PMK 03 tahun 2020 akibat adanya perubahan tarif PPN, tentu ini harus disesuaikan berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Nah, pengaturan mengenai pemungutan dan penyetoran PPN dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud di pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN atas penyerahan LPG tertentu oleh agen dan pangkalan. Jadi bagi Anda sebagai agen dan pangkalan, Anda perlu mengetahui ini terkait dengan penyesuaian tarif PPN di mana diatur di PMK nomor 62 terkait dengan PPN atas penyerahan LPG tertentu. Nah, pokok-pokok pengubahan yang terjadi di mana ada pengaturan, yaitu kita lihat dulu nih dari objeknya gimana. Oke, jika dari bagian harga disubsidi, maka PPN dibayar pemerintah. Kemudian DPP PPN-nya gimana? DPP PPN-nya adalah nilai subsidinya. Nah, bagaimana untuk PPN yang terutang? Tentu kita akan melihat tarif PPN dikalikan dengan DPP-nya. Dan kapan kita harus membuat faktur pajak? Nah, saat pembuatan faktur pajak adalah saat pengajuan pembayaran subsidi. Dan untuk mekanisme pengkreditan pajak masukan atau PM bagi pajak masukan badan usaha Pertamina ini dapat dikreditkan. Jadi bagi Anda sebagai badan usaha Pertamina, nah ini pajak masukannya dapat dikreditkan. Namun untuk pajak masukan untuk agen atau pangkalan ini tidak dapat dikreditkan. Jadi perlu pastikan terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Kemudian objek yang kedua, tadi kalau misalkan ada bagian yang disubsidi, jadi ada PPN-nya dibayar oleh pemerintah. Sedangkan kalau ada bagian harga yang tidak disubsidi bagaimana? Tentu PPN dibayar oleh pembeli. Nah, nilainya gimana nih? Kalau secara matematikanya adalah 100 per 100 plus T. T di sini bagaimana perubahannya ya, dikali dengan harga jual eceran HJE-nya. Jadi nanti untuk pokok pengaturannya terkait dengan terutangnya PPN, yaitu tarif PPN sama dikalikan dengan DPP-nya. Nah, kapan nih harus membuat faktur pajak? Nah, kita kan perlu tahu ya, kapan saat pembuatan faktur pajak, yaitu saat penyerahan LPG tertentu atau saat pembayaran. Dalam hal pembayaran mendahului penyerahan. Ingat, mana lebih dulu ya? Jika saat penyerahan LPG tertentu atau saat pembayaran. Dalam hal pembayaran mendahului penyerahan. Jadi seperti itu untuk pembuatan faktur pajaknya. Kemudian tadi jika Anda sebagai agent atau Anda sebagai pangkalan, ini pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Mohon diperhatikan ya. Kemudian untuk penyerahan oleh badan usaha, penyerahan oleh agen atau penyerahan oleh pangkalan, prinsipnya sama. Untuk DPP PPN-nya, karena ini menggunakan besaran tertentu, Anda perlu tahu bahwa di mana untuk DPP-nya adalah 100 per 100 plus T. Nah, jadi kalau yang sebelumnya kan 10% ya. Jadi di mana kalau kita lihat di sini menjadi 11%. Artinya secara matematikanya sekarang berubah nih. Jadi 1,1 ya. Jadi kan karena kan 100 per 100 plus T.
dikalikan dengan harga jual eceran atau HJE. Nah, besaran tertentunya di sini adalah 1,1 dibagi 101,1. Jadi dari selisih lebih antara HJE dan harga jual agen. Jadi PPN terutangnya seperti itu ya. 1,1 dibagi dengan 101,1 dari selisih lebih antara HJE dan harga jual agen. Nah, kapan untuk pembuatan faktur pajaknya? Saat pembuatan faktur pajak adalah saat dimana penyerahan LPG tertentu atau saat pembayaran dalam hal pembayaran mendahului penyerahannya. Jadi mana lebih dulu ya. Kemudian pengkreditan pajak masukan prinsipnya sama. Bagi Anda sebagai badan usaha Pertamina ini dapat dikreditkan. Tapi kalau pajak masukannya untuk agen atau pangkalan ini tidak dapat dikreditkan. Menarik sekali ya terkait dengan PMK nomor 62 untuk PPN atas penyerahan LPG tertentu. Maka daripada itu kita harus mengupdate peraturan terkait dengan bagaimana mekanisme dan pelaksanaannya, besarannya kayak gimana. Nah, ini perlu Anda update terkait dengan perubahan-perubahan tarif PPN yang terbaru, yaitu 11%. Dan bagaimana harus menyesuaikan dengan besaran tertentu. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Michael Consulting, profesional, trusted advisor. Terima kasih.